Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah taala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat sekalian, cinta bahasa Arab yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini dalam kelas bahasa Arab uh, Ramadan 1441 yang insya Allah dibersamai oleh Ustaz Abdurrahim Ahbiwari, penulis buku Arabic Mapping, yang kita sampai kepada hari terakhir di pekan ketiga bulan Ramadan, yang insya Allah malam nanti masuk malam 21 insya Allah, semoga kita dimudahkan, diberikan usia yang cukup insya Allah. Kemudian kita masih punya satu pekan lagi untuk melaksanakan kelas bahasa Arab nanti di hari Senin. Dan juga bagi Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat sekalian yang terjadwal ujian, silahkan menyampaikan respon di WhatsApp grup, insya Allah. Kemudian para sahabat sekalian yang saya hormati, insya Allah hari ini Ustadz akan menjelaskan mengenai sulasi mazid 1 dan 2, tambahan 1 huruf dan 2 huruf, yang insya Allah nanti semoga betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga menjadi jariah bagi silaturahim insya Allah. Dan juga para sahabat sekalian, saya infokan untuk mengisi presensi di s.id/Arabic Mapping das presensi juga bagi Bapak dan Ibu yang hendak merekomendasikan buku ini kepada sahabat dan saudara, silahkan bisa dibuka tautan di s.id/Arabic-Mapping-Tokopedia atau menyampaikan informasi pembelian dan info terbaik Anda melalui Ustadz Abdurrahim di 71096101137 di Syariah Mandiri, insya Allah. Sebelumnya kita buka kelas bahasa Arab hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Abdurrahim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ayyuhal asdiqa, rahmatullahi alaikum. Sahabat-sahabat sekalian, semoga rahmat Allah atas kalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan kajian bahasa Arab sebagaimana yang sudah biasa di selama Ramadan ini kita laksanakan. Untuk materi kita pagi hari ini, kita akan kembali memfokuskan pada pembahasan salah satu di antara disiplin ilmu bahasa Arab, yakni Arab. Saya akan meng-share monitoring materi dulu biar terjaga pemetaannya. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pada beberapa pertemuan kemarin, kita banyak mengkonsentrasikan pemahaman kita di ranah nahwu, ya, mulai dari menguasai kriteria kalimat jumlah, menguasai ragam jenis isim dan fi'il, huruf-huruf jar, memasukkan, menjadikan, dan lain sebagainya. Terakhir kita membahas isim kana dan saudaranya serta khobar inna dan saudaranya sebagai kelompok jabatan kata yang harus dibaca. Secara praktis, ya, jabatan-jabatan kata yang dibaca rofa ini sudah kita bahas 6 jabatan kata, ya, mulai dari fa'il atau subjek, naib fa'il mengganti subjek atau objek mengganti subjek, yang keempat mubtada, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar, 5 isim kana dan saudaranya, dan keenam khobar
ada sholat. Di jabatan kata yang kelima dan keenam secara otomatis kan dua jabatan kata yang dibaca nasab. Bukannya karena dia harus dibaca nasab dan isimnya kita harus dibaca nasab. Akhir kemarin kita membahas itu yang mesti nanti bahkan insyaallah akan kita review sampai kita. Dari 6 jabatan kata, ada jabatan kata yang belum kita bahas, yaitu dikenal dengan istilah tawabi. Ya, tawabi itu adalah jabatan kata yang mengikuti pada jabatan kata yang diikuti oleh kata sebelumnya. Ya, di sana nanti kita akan kenal naat atau badal dan taukid. Hanya untuk hari ini kita tidak membahas itu. Dengan maksud kita simpan dulu karena ini jabatannya adalah jabatan pengikut, ya, berpotensi dia nanti mengikuti jabatan kata yang dibaca rofa, bisa mengikuti jabatan kata yang dibaca nasab dan sebelah, mengikuti jabatan kata yang dibaca jar atau khof. Apa itu naat, apa itu atau badal dan taukid? Insyaallah kita akan bahas pertemuan hari Senin ya. Kalau besok kita akan mereview materi pekan ketiga. Besok hari Jumatnya. Baik, assalamualaikum alaikum. Hari ini kita masuk di materi kelas 1B ya. Kita tetap melanjutkan materi 1B ya dengan tetap masing-masing mengikuti prosedur ujian akhir pekan dan ujian kenaikan kelas. Jadi kalau ujian kenaikan kelas ke 1B maka penguasaan materi 1A hanya sampai pada titik memadai, ya, sampai pada level layak dan telah mendapatkan pemahaman yang mencukupi ya untuk menjadi prasyarat pemahaman berikutnya. Nah, di kelas 1B ini, poin pertama, kita akan masuk ke medan ilmu sorof. Dan di sorof ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di kelompok 1B, yaitu menguasai wazan-wazan fi'il mudhari yang ini sudah, dan yang B menguasai wazan-wazan sulasi mazid. Seperti yang pernah kita uraikan dulu bahwa sulasi mazid adalah kata kerja yang pada fi'ilnya terdapat huruf tambahan, yang pada fi'il matinya terdapat huruf tambahan. Nah, hari ini kita akan fokus pada penambahan 1 huruf dan 2 huruf ya, yang dikenal dengan fi'il sulasi mazid bi harfin wahidin, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dengan tambahan 1 huruf, serta fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dengan 2 huruf tambahan pada fi'il mati. Baik, kita akan lihat bagaimana wazan-wazan tersebut di file berikut ini. Saya kembali dengan file yang baru. Sulasi mazid ya. Sulasi mazid berarti kata yang pada fi'ilnya terdapat huruf tambahan ya. Secara kelompok besarnya penambahan huruf itu ada 3, 1 tambahan, 2 huruf tambahan, dan 3 huruf tambahan. Hari ini kita akan mencoba untuk mengenalkan bagaimana para peserta familiar ya, kenal dengan cukup akrab
terhadap model-model kata kerja yang pada fi'il madinya sudah mendapatkan huruf tambahan. Baik. Yang pertama, sulasi mazid bi harfin wahidin. Kata yang terdiri dari 3 huruf tambahan, 3 huruf asli dan terdapat 1 huruf tambahan pada fi'il madinya. Untuk bi harfin wahidin ada 3 pola. Ada 3 pola ya, yakni af'ala, fa'ala dan fa'ala. Ada 3 pola. Berarti yang af'ala huruf tambahannya adalah hamzah yang berada di awal kata. Ini huruf tambahannya. Ya, huruf tambahnya af'ala. Af'ala ini huruf tambahannya. Huruf aslinya di posisi fa ain lam. Dikenal dengan kalau yang huruf yang lurus dengan fa namanya fa kalimah atau fa fi'il, yang lurus dengan ain adalah ain kalimah atau ain fi'il, dan yang lurus dengan lam nanti hurufnya disebut lam kalimah. Jadi wazan pertama dari sulasi mazid bi harfin wahidin, pola kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli dengan tambahan 1 huruf adalah wazannya af'ala. Huruf tambahannya pada hamzah yang berada di posisi yang pertama. Huruf pertama. Wazan kedua adalah fa'ala dan fa'ala. Berarti huruf tambahannya adalah huruf urutan kedua, yakni alif setelah huruf aslinya, berarti yang di posisi fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah. Ya, kalau contohnya misalnya qotala, ya, dengan wazan fa'ala adalah qotala. Qaf, ta, lam, ya, alifnya tambah. Sedangkan yang ketiga adalah fa'ala. Fa'ala. Berarti huruf tambahannya adalah pada tasdidnya. Tasdid ini sebenarnya adalah double huruf. Ya, tapi yang pertama mati. Jadi fa ain mati, ain hidup gitu ya. Jadi singkat ditadif menjadi fa'ala. Itu, maka ini tetap dihukumi sebagai tambahan 1 huruf. Apa tambahan 1 hurufnya? Yaitu ain kalimah ditambahi 1 dan disukun. Kalau ditulis fa ain disukun, ain berfathah la fa. Nah, itu cukup disingkat dengan pemberian fa. Nah, itu ada 3 pola untuk sulasi mazid fi harfin wahid. Nah, kemudian maka penting kita mengenal model-model wazan turunannya, mulai dari fi'il madi sampai isim zaman maka. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membaca. Saya contohkan. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun. Wa dzaka muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun sre. Nah, itu ya, secara urutan persis mengikuti urutan yang di atas. Af'ala fi'il madi, yuf'ilu fi'il mudhari, if'alan masdar wa mim wa muf'alan dan masdar. Berlaku terus sampai ke bawah ya katanya. Dan tentunya konsep pemaknaannya juga berlaku. Misalnya nanti kita ketemu kata akhroja. Akhroja mengikuti pola wazan af'ala. Kalau akhroja itu artinya mengeluarkan, ya, dari khoroja. Khoroja keluar, diikutkan wazan af'ala menjadi akhroja. Kalau akhroja nanti artinya berarti ia telah keluar. Ia telah mengeluarkan, ya. Akhroja, ia telah mengeluarkan. Yukhriju, ia sedang mengeluarkan, ya. Kemudian ikhrojan, pengeluaran atau yang mengeluarkan. Wa mukhrojan, fahuwa mukhrijun, orang yang mengeluarkan. Kalau makhrojun yang keluarkan, akhroj. Kemudian akhrij, keluarkan. La tukhrij, jangan kau keluarkan. Makhrojun, tempat mengeluarkan atau waktu. Nah, itu ya,
Jadi untuk pola apalah yufilu seperti tadi, ya harapannya para peserta bisa mengenal dan sangat familiar dengan pola ini, sehingga ketika mendapati kata pada pola ini bisa langsung kita mendeteksi bentuk katanya dan artinya. Ya, saya ulang apalah ya, apalah yufilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu fil muf'alun sret. Maka ketika kata akhraja sama dengan pola af'ala, akhraja yukhriju ikhrajan wa mukhrajan fa huwa mukhrijun wa dzaka mukhrajun akhrij la tukhrij mukhrajun sret. Baik, itu ya untuk wazan pertama dari sulasi mazid dengan tambahan satu. Pola yang kedua yaitu sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Model kedua yaitu fa'al. Tasrifnya adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fa'alun seret. Itu misalnya pada kata fa'ala yufa'ilu, ya, fa'ala yufa'ilu diikuti oleh kata misalnya adalah kata jahada, ya, jahada yujahidu. Kata tasrifnya jahada yujahidu mujahadatan wajihadan wajihadan fahuwa mujahidun wa dzaka mujahadun jahid latu jahid mujahadun mujahadun seret jahada, ya, berjuang. Itu wazan yang kedua, yakni fa'ala yufa'il. Wazan yang ketiga adalah fa'ala yufa'ilu, okay? Fa'ala yufa'ilu. Tasrif lengkapnya, ya, tasrif lengkapnya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun seret. Ya. Kata fa'ala, wazan fa'ala ini kita bisa ikutkan sebuah kata yang di wazan fa'ala. Misalnya adalah mawwata. Mawwata dari kata maut mati. Kalau masuk wazan fa'ala mawwata banyak meninggal. Jadi terjadi banyak orang meninggal itu nanti kalimat bahasa Arabnya mawwata. Mawwata yumawitu tamwitan tamwitatan tamwatan timwatan mumawatan wa huwa mawitun wa dzaka mumawatun mawitlatun mawatun mawatun. Atau misalnya kata hazzaba yuhazzibu tahzib, atau kita sering mendengarkan kata tahzib dari wazan fa'ala, tahzib hazzaba memasukkan diri sebagai kelompok, hazzaba, maka wazannya fa'ala, bisa kita tasrif hazzaba. Hazzaba yuhazzibu taksiban taksibatan takzaban tikzaban muhazzaban fahuwa muhazzibun wa dzaka muhazzabun hazzib la tuhazzib muhazzabun muhazzabun. Ini ya pola ketiga dari sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Minimal dari target untuk level ini kita familiar dengan pola
familiar itu ya berarti menguasai dan bisa mendeteksi kata dengan pola ini. Itu ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah sulasi mazid bi harfain isnaini. Sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf. Atau tadi saya kenalkan dengan istilah sulasi mazid 2. Maksudnya sulasi dengan tambahan 2. Nah, yang sulasi mazid dengan tambahan 2 ada 5 pola. Nah, untuk langkah pertama mungkin bisa dimudahkan dengan kelima-limanya ini langsung kita kenal atau kita hafal. Sulasi mazid bin harfain isnaini, polanya ada 5. Yang pertama infa'ala yang fa'il, yang kedua ifta'ala yafta'il, yang ketiga if'ala yaf'alu, yang keempat tafa'ala yatafa'al, yang kelima tafa'ala yatafa'al. Ada 5 pola atau wazan dari kelompok sulasi mazid bi harfain isnain dengan tambahan 2 masing-masing. Coba kemudian kita mengenal turunannya atau tasrif bentuk kata selanjutnya. Ini kata ing wazan ing fa'ala yang baik. Ing fa'ala yang fa'ilu, ing fi'alan wa munfa'alan, fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. Ing fa'ilatan fa'il munfa'alun munfa'alun. Ing fa'ala. Kata yang mengikuti wazan ini misalnya adalah kata ing qata'a. Artinya menjadi terputus ing qata'a. Kalau qata'a terpotong, memotong, kalau ing qata'a menjadi terpotong. Jadi contohnya adalah ing qata'a yang mengikuti wazan ing fa'ala. Saya contohkan. Ing qata'a yang qati'u, ing qita'an wa munqata'an, fahuwa munqati'un wa dhaka munqata'un. Ing qati' la tanqati' munqata'un munqata'un. Seperti itu pola yang pertama. Pola yang kedua adalah ifta'ala yafta'ilu. Ya, ifta'ala yafta'ilu. Ya, materialnya yakni contohnya ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan wa mufta'alan, fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il, mufta'alun mufta'alun. Nah, itu contoh kata yang mengikuti wazan ifta'ala adalah misalnya ijtama'a yajtami. Mungkin kita sering mendengar kata mujtama. Nah, itu dari kata ijtama. Ijtama artinya masyarakat atau tempat orang berkumpul. Ijtama'a yajtami'u, ijtima'an wa mujtama'an, fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un. Ijtami' la tajtami', mujtama'un mujtama'un. Itu pola wazan ifta'ala. Yang ketiga adalah if'alla yaf'alu, gitu ya. If'alla yaf'alu, if'ilalan wa muf'allan, fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. If'alla la taf'alla, muf'alun muf'alun. Kata yang ikut pada wazan if'ala contohnya adalah ihmarro. Ihmarro dari kata ahmar merah diikutkan pada wazan ihmarro, jadi maknanya memerah atau berangsur menjadi merah. Itu wazannya adalah ihmar. Contohnya adalah ihmarro ya. Saya tasrifkan misalnya ihmarro yang ikuti wazan if'ala. Ihmarro yahmarru,
ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmirun wa dzaka muhmarun ihmarra la tahmarra muhmarun muhmarun. Pola yang keempat adalah tafa'ala yatafa'alu, ya. Pola yang keempat dari sulasi mazid dengan tambahan dua adalah tafa'ala yatafa'alu. Tasrifnya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan wa huwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun tafa'alun. Contoh kata yang mengikuti wazan tafa'ala adalah misalnya adalah tajannaba, ya. Tajannaba yatajannabu tajannuban wa mutajannaban fahuwa mutajannibun wa dzaka mutajannabun tajannab la tatajannab mutajannabun. Itu pola yang keempat, jadi tafa'ala yatafa'alu, ya. Harapannya sekira atau diupayakan familiar apa di luar kepala yang dilangkah menjadi alat kita untuk mudah mendeteksi kata di pola-pola yang sudah kita tersebut. Yang terakhir, yang kelima dari masih adalah pola tafa'ala yatafa'al. Misalnya tasrifnya, contohnya adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'al. Contoh yang mengikuti wazan tafa'ala misalnya adalah tajahala, ya. Tajahala ini dari kata jahula. Jahula itu artinya bodoh. Kalau diberikan wazan tajahala nanti maknanya berlagak bodoh, gitu, ya. Berpura-pura bodoh. Contohnya adalah tasrifnya tajahala. Tajahala yatajahalu tajahulan wa mutajahalan fahuwa mutajahilun wa dzaka mutajahalun tajahalla tatajahal mutajahalun mutajahalun. Nah, demikian sulasi mazid dengan tambahan dua huruf yang telah kita sampaikan. Harapannya para peserta bisa mengimbangi untuk berproses, mengenal dengan baik, mengenal dengan betul, ya, hafal di luar kepala kalau bisa demikian, dan bisa cepat mendeteksi kata dari satu kata dalam bentuk yang lain atau sudah pada peta segini, ya. Kita sudah membahas sulasi mujarrad dan sulasi mazid sampai sini, ya. Yang sudah kita bahas. Yang saya kasih garis bisa. Nah, kita sudah mengenalkan ini yang saya kasih garis pink itu. Nah, sehingga harapannya para peserta sudah memetakan capaian yang sudah didapatkan dan kekuatan pengetahuan dan pemahamannya sudah sampai di mana. Kalau bisa terus dikoreksi dan dikejar, ya, kejar capaian tersebut untuk bisa mengimbangi materi yang kita sampaikan. Saya kira demikian Ustadz Jarwo untuk materi hari ini. Selanjutnya bisa kita mulai termin tanya jawab.
Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, penyampaian mengenai sorof materi uh, sulasi mazid tambahan satu huruf dan dua huruf. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom chat mengenai dua materi ini yang kurang lebih kalau kita lihat di dalam daftar tadi ada uh, 6 untuk sulasi mujarot, kemudian ada 3 untuk sulasi mazid tambahan satu huruf dan 5 sulasi mazid tambahan dua huruf ya Ustaz. Kemudian rubai sudah masuk ternyata ya. Rubai mujarad sudah. Rubai mujarad. Jadi total ada 6 tambah 6 Satu. 12 tambah 3 ya. Ya. Ada 15 yang alhamdulillah semoga dimudahkan insya Allah di dalam mempelajarinya. Jadi buku Arabi Memek sudah disusun sebuah tabulasi yang diharapkan para sahabat sekalian mudah di dalam mengingat itu, dan saya yakin kemudian ketika kita paksakan diri kita untuk menghafal, insya Allah nanti cepat lengkap dengan fungsinya masing-masing, apakah kemudian dia berfungsi sebagai subjek atau maf'ul bih atau posisi-posisi yang lain insya Allah. Saya mengundang para sahabat sekalian untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Silakan sembari menunggu para sahabat sekalian juga dapat menyimak rekaman kelas Ramadan kita di YouTube channel di s.id/Arabic Mapping Dash channel. Tadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa koneksi internetnya barangkali sedikit ada problem sehingga suara Ustadz Abdurrahim tidak terdengar dengan baik. Silahkan nanti disimak rekamannya atau kemudian dapat diakses pula podcastnya di s.id/Arabic Mapping Dash Podcast. Silakan bagi Anda yang menggunakan Android mengaksesnya menggunakan aplikasi Spotify di tahun itu, atau kalau sahabat sekalian ada yang menggunakan Apple silahkan ke Apple Podcast. Ustaz, sementara ini belum ada pertanyaan yang Ya. masuk. Insya Allah semoga betul-betul bisa dipahami dengan baik. Ustaz, pertanyaan dari Ya. saya, apakah kemudian ada mauzon tertentu yang dia tidak bisa masuk di wazan sulasi mazid 1 atau 2? Baik, saya akan menampilkan lagi share-nya dulu materinya. Para peserta sekalian, semoga pertanyaan ini yang disampaikan Ustaz Jarwo mewakili kebingungan teman-teman yang lain. Dan ini pertanyaannya adalah apakah ada mauzun? Yang mauzun itu adalah kata yang diikutkan pada pola wazan atau yang diikutkan pada pola fiil atau diikutkan pada wazan. Itu adalah polanya, mauzun itu kata yang diikutkan pada pola, gitu ya. Artinya wazan itu timbang. Oh begini, jadi kalau kita lihat dari sulasi mujarad kemudian ada yang muncul sulasi mazid. Apakah sulasi mazid dengan tambahan satu huruf, dengan tambahan dua huruf, dan dengan tambahan tiga huruf? Tidak semua kata yang ada di sulasi mujarad, tidak semua kata yang ada di sulasi mujarad itu sepenuhnya lengkap bisa memenuhi sulasi mazid. Ya, tidak semua kata yang ada di sulasi mujarad, katakanlah misalnya kata dakhala yadkhulu, ya. Kata dakhala yadkhulu tidak bisa mengisi semua sulasi mazid. Sulasi mazid dengan tambahan satu, sulasi mazid dengan tambahan dua, dengan sekian variannya, dan lain sebagainya. Masing-masing kata dari sulasi mujarad bisa sulasi mazid 1, 2, dan 3 itu berkenaan dengan realitas bahasa. Lebih mudahnya biasanya di dalam kamus, misalnya adalah kamus Munawir, ketika kita buka sulasi mujaradnya, di bawahnya akan diikutkan sulasi mujarad, sulasi mazid yang ada, baik mazid dengan tambahan 1 atau dengan tambahan 2 ataupun dengan tambahan 3.
tetapi tidak bisa kita paksakan kata misalnya apa tadi? Misalnya kata dakhala yadkhulu, semua kita masukkan dengan pola sulasi mazid 1 dengan 3 model, sulasi mazid 2 dengan 5 model, dan sulasi mazid dengan tambah 3 ada 4 model, semua kita masukkan kata dakhala. Tidak bisa. Kalau itu sifatnya adalah fakta bahasa yang ada. Maka kita mencukupkan pada realitas yang ada. Dalam hal ini ya, berarti kita menyerahkan kepada kamus ya. Kamus di dalam misalnya kamus Munawir ya, yang cukup rekomendasi. Kamus Munawir itu dia akan selalu menyusulkan di bawahnya untuk sulasi mazidnya dari kata sulasi mujarad yang kita cari atau kita dapati gitu ya. Misalnya kata khoroja ya, khoroja yakhruju gitu ya. Khoroja yakhruju artinya keluar. Di kamus Munawir nanti dia akan menyusulkan mazidnya, misalnya akhroja yukhriju. Akhroja yukhriju nanti artinya mengeluarkan gitu ya. Kemudian nanti ada misalnya ada kata istakhroja ya, istakhroja yastakhriju ya, dan seterusnya. Diberi arti masing-masingnya. Begitu dan begini. Ada poin yang penting untuk kita pahami di antara perbedaan sulasi mujarad dan sulasi mazid atau termasuk rubai mujarad. Ya, pokoknya selain sulasi mujarad, model madi, mudhari dan masdarnya sifatnya kiasi ya, tidak seperti sulasi mujarad ya. Madi ke mudhari'nya tidak ada patokan yang persisi untuk menentukan bahwa dia masuk di kelompok fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu. Kalau itu nanti lebih kemudian kita serahkan kepada fakta bahasa itu ya. Kita serahkan pada kamus atau kita serahkan pada informasi yang sudah kita dapatkan baik dari orang atau di dalam majelis-majelis bahasa yang kita bersama guru gitu. Tetapi untuk selain sulasi mujarrad, baik itu yang rubai mujarrad, rubai mazid, sulasi mazid tambahan 1, 2 dan 3, semuanya karakternya kiasi. Karakternya sesuai dengan pola. Jadi ketika kita tahu fi'il madinya af'ala, nanti mudhari'nya pasti yuf'ilu. Misalnya ada kata akhroja, mudhari'nya pasti yukhriju. Tidak ada kebingungan yang lain. Termasuk ketika fa'ala misalnya adalah jahada, mudhari'nya pasti yujahidu dan diikutkan dengan model turunan seterusnya sama sesuai dengan pola. Misalnya hazzaba dari pola fa'ala pasti yufa'ilu. Tidak ada alternatif yang lain. Gitu ya. Poin yang penting menjadi catatan kita. Sekali lagi saya ulang bahwa selain sulasi mujarrad untuk fi'il madhi ke mudhari'nya sifatnya kiasi sesuai dengan pola yang sudah dibuat rumusannya oleh para ulama shoroh. Demikian Ustaz Jarro, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Kalau kata-kata yang kita pelajari di dalam sorof ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baik sulasi mazid yang dia ada tambahan 1 atau 2 atau 3 huruf, apakah dia memiliki makna yang berbeda? Dan juga apakah penggunaannya juga akan berbeda? Terima kasih. Baik. Pertama, dari sisi bentuk kata, madhi, mudhari, amr, dan seterusnya, isim fa'il dan isim maf'ul seterusnya dengan berbagai macam varian wazannya, makna dasarnya tidak berubah, yakni sama. Samanya di mana? Samanya adalah dari sisi ia telah titik-titik gitu ya. Ia laki-laki sedang titik-titik. Bentuk bendanya, kata bendanya dan seterusnya. Kemudian isim fa'il yang
melakukan apa titik-titik itu ya dan seterusnya. Itu sama sampai ke bawah sama. Tetapi ketika dari sulasi mujarrad kemudian faktanya masuk di sulasi mazid, pasti ada penambahan maknanya, berbeda maknanya gitu ya. Contohnya misalnya kata yang di sulasi mujarrad itu adalah dakhala yadkhulu ya. Kalau dakhala yadkhulu artinya adalah masuk. Dakhala ia telah masuk. Kalau yadkhulu ia sedang masuk. Kemudian faktanya ada kata sulasi mazidnya dengan tambahan satu huruf. Misalnya adalah adkhala yudkhilu. Kalau adkhala yudkhilu maknanya menjadi, kalau di sulasi mujarrad maknanya masuk, di sulasi mazid dengan tambahan satu ini namanya nanti maknanya memasukkan. Adkhala yudkhilu. Jadi kalau adkhala ia telah memasukkan. Kalau yudkhilu ia sedang memasukkan. Gitu. Kemudian lagi contohnya adalah misalnya di wazan fa'ala yufa'ilu gitu ya. Misalnya ada kata yang berpola wazan fa'ala yaf'alu, faroha yafrohu. Artinya faroha itu bahagia, yafrohu itu sedang bahagia. Ketika masuk di wazan fa'ala yufa'ilu, ya, fa'ala yufa'ilu maknanya membahagiakan. Farroha yufarrihu. Kalau farroha, dia telah membahagiakan. Yufarrihu, dia laki-laki sedang membahagiakan. Bentuk-bentuk makna ikutannya sama dengan seperti yang di atas. Misalnya adalah kata mufa'ilun, ya, mufarrohun, ya, mufarrohun, fa'ilun. Mufa'ilun berarti mufarrihun. Karena ini posisinya di isim fa'il, maka nanti mufarrihun maknanya yang membahagiakan atau orang yang membahagiakan. Ketika di isim maf'ul berarti mufa'alun, fa'alun. Ya, ini mufa'alun, maka kata farroham mufarrohun, maka mufarrohun artinya menjadi yang dibahagiakan. Jadi intinya nanti ketika sulasi mujarrad kita dapati di sulasi mazid pasti ada perbedaan makna di sebagian besar, walaupun pada salah satu kata itu maknanya sama antara di sulasi mujarrad dan di sulasi mazid. Intinya nanti dalam kajian lanjutan nanti ada konsep tentang bahwa idul auzan, ya, faidah wazan. Jadi ada fungsi-fungsi wazan-wazan di dalam sulasi mazid itu beberapa ada kebutuhan yang bisa dijelaskan. Intinya nanti keumuman wazan ingfala yang fa'il itu pengaruh maknanya apa saja. Nanti ada beberapa alternatif, ada beberapa kemungkinan termasuk ifta'ala atau tafa'ala. Ya. Untuk langkah awal ya, yang penting kita mengenal hafal wazan-wazan itu. Pengaruh artinya di kamus itu dia akan tampilkan. Ya, di kamus. Misalnya tadi ya, kamus munawir. Kita mendapati sebuah kata di pola sulasi mazid gitu ya, sulasi mazid. Misalnya kata istaf'ala yastafilu, wazan istaf'ala yastafilu. Ya, di kitab kita temukan kata yastaghfiru. Oh, yastaghfiru ini wazannya berarti istafala. Maka huruf aslinya kan di ghin fa'ro, ghafaro. Mendeteksi di kamusnya berarti kata ghafaro. Ya. Ghin fa'ro, ghafaro, yaghfiru nanti dia. Ghafaro yaghfiru dia di sulasi mujarrad, wazan pola yang kedua. Fala yaghfiru. Kita lihat di kamus nanti akan muncul ghafaro yaghfiru, di bawahnya nanti akan dikan mazidnya ya, baik itu nanti istighfaro atau yang lainnya ya. Nanti istighfaro akan diberi makna minta ampun atau memohon ampunan ya. Istighfaro ini kebanyakan fungsinya adalah bermakna ya tolabul fi'li, yaitu menuntut sebuah pekerjaan ya, meminta pekerjaan. Istighfara artinya istighfaro artinya jadi minta ampun. Kalau ghafaro mengampun beda kan.
intinya saya ulang sekali lagi, masing-masing isolasi masjid itu nanti punya pengharuman. Itu yang untuk level awal atau ini tidak perlu kita bahas masing-masing karena yang poin yang awal untuk bisa kita lalui atau efektif ya, memantapkan kita mengenal dengan baik ya, hafal dengan baik, dan kemudian mudah menjadikan patokan pola ini kepada kata-kata yang disebutkan di pola-pola tersebut. Demikian Ustaz Jarwo atas pertanyaannya. Ada lagi monggo. Baik Ustaz, syukran mengenai penjelasannya. Kemudian mohon bisa dipimpin doa untuk menutup acara pada pagi hari ini. Baik. Astagfirullahaladzim rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah di penghujung kajian pagi hari ini, mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan segala urusan, khususnya juga dimudahkan kita dalam memahami ya materi-materi kajian kita khususnya pada pagi hari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidina min hawaij dunya wal akhirah. Allahumma sallim islamana wa imanana. Sallim auladana wa talamidana min afati dunya wal akhirah. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhir. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, sebagai host, jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada acara berikutnya, insya Allah nanti hari Senin depan. Insya Allah.